Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau sharing pengalaman saya di dunia tradisional, yaitu banyak sekali saya menemukan fenomena pemuda yang pranikah ataupun orang yang sudah rumah tangga mengalami masalah ejakulasi dini dan juga disfungsi ereksi. Memang hal yang sangat wajar sekali karena seseorang bisa mampu ereksi, banyak sekali organ yang terlibat seperti misalnya faktor hormonal, faktor saraf, otak, otot tendon, emosi, kecemasan. Itu semua saling mempengaruhi. Apabila ada masalah di satu sisi yang lain, maka ereksi itu tidak akan terjadi. Dan memang setiap segala penyakit Allah turunkan obatnya. Wa ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Itu hadis. Allah tidak akan menurunkan dan Allah akan menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Seperti halnya hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawaun. Segala macam penyakit ada obatnya. Maka kita garis bawahi di sini, pada dasarnya setiap penyakit itu ada obatnya. Fa'idha usibad dawa udai. Tetapi ini nih, koridor yang paling pentingnya adalah apabila si dosis, si ikhtiar, pengobatan herbal, dosisnya cocok, cukup, maka untuk penyakitnya maka baro'a biidnillah, insya Allah akan sembuh dengan atas izin Allah. Itu teman-teman. Nah, memang untuk analisa subjektif seseorang, apakah dia mengalami gangguan ereksi, pertama mungkin dia pasti merasakan subjektivitas keluhannya adalah dia memang tidak mampu ereksi, atau dia mampu ereksi akan tetapi ereksinya kurang, atau ketika mau melakukan pasutri dia mengalami penurunan ereksinya atau libidonya turunnya. Kebanyakan yang saya temui adalah memang kondisi-kondisi yang dipengaruhi oleh faktor kecemasan, psikis, dan juga masalah stres kebanyakannya, sehingga itu pun tetap menyebabkan seseorang mengalami disfungsi ereksi atau impotensi walaupun konteksnya sekunder. Ketika emosinya kembali, ketika stresnya kembali, dia bisa memanage ke stresnya, maka ereksinya dia akan dapat. Seperti misalnya hal gini, seorang suami, beliau kecapean dan istrinya agak menekan dia untuk melakukan hubungan seksual. Pada waktu itu, pada kondisi tertentu, dia karena kecapean tidak mampu melakukan ereksi dengan baik atau ogah-ogahan. Ada hal misalnya perkataan dari istri yang menyakitkan, misalnya kayak gini, kok mas jelek sih, kok kang nggak bagus sih ereksinya, kenapa, ada selingkuh ya dengan yang lain. Nah, ketika perkataan itu masuk ke dalam pikirannya, menjadi masalah, perasaan bersalah dan lain sebagainya, pada akhirnya dia akan melakukan hubungan pasutri dengan beban yang ada di pikirannya dan terjadi disfungsi ereksi kembali.
Ketika itu lama dibiarkan, tidak komunikasi dengan baik, maka akan terus mempengaruhi buruknya kondisi tersebut. Inilah, maka ada beberapa tips yang memang saya share ya, karena alhamdulillah banyak sekali di lapangan yang bisa terlepas dari masalah ereksi tersebut. Kalau memang masalah psikis, insya Allah manajemen cemas harus dilakukan. Kalau misalnya memang ada proses hormonal, terus beberapa masalah sirkulasi darah karena kegemukan dan lain sebagainya, maka itu ada upaya-upaya lain. Untuk herbal, untuk pola makan yang pertama adalah makan omelet. Kalau bisa omeletnya bikin dari telur bebek. 1 telur bebek, kemudian 11 butir lada hitam sama jahe diiris dikit-dikit ya. Nah, cara penyajiannya adalah seperti biasa, bagaimana kalian membuat omelet ya. Jadi si telurnya langsung dimasukkan ke dalam wadah untuk dikocok. Kemudian yang 11 butir lada hitam ditumbuk, harus 11 butir ya ditumbuk. Kalau jahe boleh dikit, sekitar sebesar gini lah, diiris kecil-kecil, yang penting kemakan. Nah, dimasukin, dikocek, boleh tambah garam sedikit, lalu dibikin omelet. Insya Allah, inilah dengan rutin memakan omelet tersebut, tiap pagi saja ereksinya kuat, karena organ limpanya harus diperbaiki. Limpa adalah satu organ yang mengatur otot dan tendon. Kemudian tips yang kedua adalah banyak sekali, ada 11 butir lada hitam, jahe, laja, kemudian laja itu apa ya, lengkuas, terus madu, telur putih, kuning telur ayam kampung, terus jeruk nipis dan kecap. Nah, penyajiannya adalah jahe dan lengkuas 1 ruas jari, jangan lebih, 1 ruas jari ditumbuk, keduanya ditumbuk, boleh diiris, pokoknya harus sampai agak digeprek ya. Masuk air panas, diamkan, tiriskan. 1 lagi bikin 1 gelas lagi, jadi ada 2 gelas yang tadi menunggu si jahe itu agak anget kuku. Yang 1 lagi adalah 11 butir lada hitam dimasukkan, kuning telurnya ayam kampung dimasukkan, terus memeras lemon atau jeruk nipis, kecap 1 sendok, bango boleh dan lain sebagainya, produk apapun itu, yang penting yang bagus. Terus kemudian madu 2 sendok makan. Nah, nanti air yang tadi sudah ditiriskan dari seduhan jahe dan lengkuas dimasukkan, dikocok, diminum malam. Yang tadi telurnya pagi. Yang racikan malam itu bisa setengah jam pra hubungan pasutri dikonsumsi. Itu mengkonsumsinya 1 hari 1 kali, karena kebanyakan juga kurang begitu baik. Begitu teman-teman, karena madu ataupun herbal apapun tidak bisa berlebihan, berlaku dosis dan juga ketepatan pemakaian teman-teman. Mungkin itu saja. Sedangkan produk yang kami jual seperti halnya ini nih, madu kejantanan. Nah, madu kejantanan ini udah kombinasi dengan beberapa herbal lainnya, seperti misalnya nih, Birohani madu
Nigella sativa yaitu habatus sauda, ekstrak garlic, bawang putih, pepper nigrum yaitu memang lada hitam, kurkuma, jahe dan lain sebagainya. Ini memang produk yang sudah komplit. Seperti itu ya teman-teman. Juga rajin berbekam di Detik Makidah, Azhar Sufla, rutin. Kalau memang yang ada yang bisa memijatnya, maka pijatlah dengan yang ahli ataupun akupuntur bisa, karena prosesi terapinya harus dilakukan untuk mentonifikasi, kemudian bahannya dari makan dan minum teman-teman. Alhamdulillah. Oh ya teman-teman, lupa afwan, ada satu memang yang kadang-kadang saya juga konsumsi, yaitu resep untuk disfungsi ereksi dan juga ejakulasi dini, tapi masuk pada pola makan sehari-hari. Misalnya Anda membuat kolekan ya. Nah, bahannya adalah ubi ungu, 11 butir lada hitam, jahe, daun pandan, gula merah. Nah, itu bisa bisa buat ikhtiar untuk masalah disfungsi ereksi dan ejakulasi dini. Jadi biasa bikin kolak, direbus, dimasukkan lada hitamnya, dimasukkan ubi ungunya, jahenya, daun pandannya, dan gula merahnya, lalu dimakan, boleh diminum juga airnya. Gitu ya. Itu yang tips yang saya lupa. Di komen saja ketika masa terapi, misalnya sarapannya omelet, siangnya kolak, atau sarapannya kolak, siangnya omelet. Yang penting nutrisi itu harus masuk, juga herbal ini tentunya dosisnya 3 kali 2 sendok makan. Insya Allah beberapa saat kemudian, hari beberapa hari, kembali pulih dan bisa menyenangkan istri. Begitu teman-teman. Insya Allah banyak sekali testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.